Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, para kaula muda yang kami cintai dan kami banggakan, terkhusus buat kaula muda yang laki-laki yang sudah punya rencana untuk menikah, yang sebentar lagi akan menghadapi ijab kabul. Kami memberikan trik-trik bagaimana agar bisa mengucapkan ijab kabul dengan mantap dan tenang tanpa gugup dan salah. Trik ini kami dapatkan dengan memperhatikan beberapa kejadian penyebab mempelai pria menjawab ijab kabul berulang-ulang. Inilah adik-adikku kaula muda beberapa tipsnya. Yang pertama, sebelum mulai proses ijab kabul, hati harus fokus. Jangan celingak-celinguk kiri kanan. Dalam hati berzikir Allah, Allah. Berusaha untuk tetap tenang dengan napas yang teratur. Trik ini begitu penting untuk menjaga konsentrasi. Artinya jangan banyak pikiran, jangan melihat ke kiri ke kanan, tetap fokus, hati berzikir dengan Allah atau zikir yang lain. Yang kedua, jangan pedulikan celoteh kiri kanan. Orang kiri kanan akan banyak celoteh. Ada yang berkata kalau salah siram air dan lain sebagainya. Biarkan saja, tetap saja fokus. Memang dalam kenyataan yang sering kita dapatkan bahwa di saat akan melakukan ijab kabul banyak sekali peribahasa-peribahasa yang dikeluarkan oleh orang-orang di sekeliling kita sebagai lelucon atau bahan candaan. Yang bila kita terpengaruh, maka itu akan membubarkan atau membuyarkan konsentrasi kita. Maka hal demikian jangan dipedulikan. Tetap saja tenang dan fokus. Yang ketiga, jangan ikutan tertawa saat ada lelucon candaan. Ketika salah satu ada yang salah, misalnya Anda salah menjawab, atau wali yang salah sebut, atau salah ucap, orang akan tertawa. Bahkan ada orang-orang yang mengeluarkan kata-kata yang sengaja memancing orang untuk tertawa. Maka jangan ikutan tertawa. Cukup senyum dengan tetap menjaga fokus. Sebab kalau kita ikut tertawa, selanjutnya kita akan sulit untuk kembali fokus. Dan akibatnya akan semakin sering kita salah. Jadi fokus adalah kunci utama dari 3 poin pertama ini. Yang keempat, terkait masalah cara menjawab ijab kabul. Menjawab ijab kabul, hindari menggunakan pemenggalan kata. Pemenggalan kata yang sering membuat mempelai jadi banyak salah ucap atau salah sebut. Contoh kalimat yang kita gunakan misalnya, saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Yang membuat sering salah adalah menggunakan pemenggalan kata. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Pada pemenggalan-pemenggalan yang demikianlah kadang-kadang justru yang menjawab atau mempelai yang menjawab salah ketika melanjutkan pada yang berikutnya. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Maka yang sebagusnya itu ditembak sekaligus atau tembak langsung. Contoh seperti ini. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Tanpa jeda, tanpa pemenggalan. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Jadi pada yang demikian biasanya jarang sekali terjadi salah. Kebanyakan salah disebabkan oleh pemenggalan. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Pada yang demikian sangat sering sekali. Kemudian trik kelima,
Sebelum kita memasuki hari untuk ijab kabul, sebaiknya pelajari kalimat yang biasa dipakai di tempat proses akad nikah. Banyak tempat yang berbeda kalimat yang digunakan, dan tidak semua petugas mau menerima cara yang kita gunakan atau cara yang kita hafal. Ada juga petugas pernikahan yang hanya tahu cara dia, ketika lain yang kita hafal, lain yang dipakai waktu ijab kabul. Ini juga akan membuat kita gugup. Contoh, kita hafalkan jawaban, saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Ternyata petugas mengatakan jangan begitu, tapi begini. Kalimat yang digunakan atau dikehendaki petugas berbeda dengan yang kita hafal. Saya terima nikahnya dengan mas kawinnya 1 suku emas dibayar tunai. Itu artinya apabila kita mendapatkan kalimat yang baru saat akad nikah, artinya kita harus menghafal baru lagi. Maka itu sebaiknya pelajari pada petugas yang akan menikahkan kita, kalimat mana yang mesti dipakai. Kalau katanya terserah mana yang kau sudah lancar, maka bagi diri Anda aman yang akan melakukan hijab kabul. Tapi kalau ternyata petugas tersebut menghendaki satu kalimat yang menurutnya itulah yang benar, maka ikuti saja, hafalkan yang menurut petugas, tinggalkan yang kita hafal. 5 poin ini adalah poin terpenting, saudara. Kami ulangi lagi. Pertama, tetap fokus, jangan celingak-celinguk kiri kanan. Yang kedua, jangan pedulikan celotehan-celotehan orang yang ada di kiri kanan kita, tetap untuk fokus walaupun apa yang mereka ucapkan. Yang ketiga, jangan ikut-ikutan tertawa di saat ada candaan, demi untuk menjaga fokus. Yang keempat, menjawab ijab kabul, jangan menggunakan pemenggalan kata, tapi tembak saja sekaligus. Yang kelima, pelajari kalimat yang biasa dipakai di tempat proses akad nikah kita nanti. Itu saja saudara, contoh-contoh yang kami berikan dari trik ini. Semoga saja bermanfaat buat kaula muda yang akan menikah, sehingga tidak terjadi jawab yang berulang-ulang sehingga menjadi bahan tertawaan dari para hadirin yang hadir. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.